Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yustin dan Salsabila. Ini saya akan menjelaskan tentang analisa dan desain dalam pengembangan software pada website pemesanan dan servis AC pada PT Wirajaya Aircon Mandiri. Untuk yang akan saya bahas di sini ada intro, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, user interface, dan entity relationship diagram. Selanjutnya, apa sih itu analisis dan desain dalam pengembangan software untuk perusahaan kami? Pengembangan ini merujuk pada dua tahap kritis yang membentuk dasar proses pengembangan. Analisis melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis, sementara desain berfokus pada merancang struktur dan komponen sistem untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak. Sedangkan desain menetapkan bagaimana perangkat lunak akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis dalam pengembangan software salah satunya adalah modeling. Dan melalui analisis pemodelan ini atau modeling untuk pengembangan perangkat lunak dapat mengidentifikasi masalah potensial, mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta membentuk dasar untuk fase desain. Dengan menggunakan model-model ini, tim mengembang dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, mengurangi risiko kesalahan, dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Selanjutnya ini ada use case diagram. Use case diagram tersebut ini adalah salah satu jenis diagram dalam rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara sistem dan pemangku kepentingan atau stakeholders, serta menunjukkan cara pengguna atau aktor berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Dan diagram use case ini juga membantu dalam pemahaman fungsional sistem dan memberikan gambaran tingkat tinggi tentang bagaimana sistem berinteraksi dengan aktor-aktor eksternal. Di sini untuk proyek saya ini ada customer yang bisa mengakses sign up dan sign in, yaitu fee company information dan fee partnership feature dan chat feature. Dan kalau admin hanya bisa mengakses di chat feature karena dia akan mengakses chat dari customer apabila customer ingin menanyakan sesuatu terhadap servis dan penjualan AC ini. Selanjutnya ada use case diagram untuk masuk ke dalam website kami, yaitu customer bertindak untuk membuat akun terlebih dahulu karena sebelumnya customer belum mempunyai akun. Lalu jika sudah membuat akun, maka customer akan bisa login ke akun tersebut dan masuk ke dalam website dan bisa melakukan booking service dan membeli AC. Setelah booking AC dan membeli AC, customer bisa langsung menuju ke tahap payment. Payment di sini customer akan membayar sejumlah total harga yang customer beli di booking service dan penjualan AC. Lalu customer juga bisa melakukan akun agar akun itu tidak dipakai oleh orang lain. Dan admin di sini juga hanya bertindak untuk melihat pesanan dari booking sale dan booking service. Dan admin juga akan melihat di payment karena admin tersebut akan melihat bukti pengiriman, bukti pembayaran, dan pesanan yang dipesan oleh customer. Selanjutnya ini adalah admin. Admin juga bisa melihat customer list atau customer-customer yang telah membeli atau memakai jasa servis dari PT Wirajaya Aircon Mandiri tersebut. Selanjutnya itu ada activity diagram.
Activity diagram adalah jenis diagram yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk memodelkan aktivitas atau tindakan yang terjadi dalam suatu proses atau alur kerja. Diagram ini membantu dalam menangkap alur kerja sistem atau bagian-bagian tertentu dari sistem dengan menentukan sistem langkah atau aktivitas yang terjadi. Untuk proyek kami ini, activity diagram ini ada untuk create account. Create account sendiri itu customer akan membuat akun dan menampilkan halaman create account dan menampilkan halaman data diri, lalu menerima data dan memasukkan ke database dan menampilkan permintaan alamat email customer, memasukkan email yang masih aktif dan memvalidasi email dengan cara mengirim kode keamanan akun. Dan customer akan memasukkan kode keamanan akun dan misalkan kode valid, misalkan kodenya salah akan balik ke memasukkan kode keamanan dan misalkan menampilkan akun berhasil dibuat akan menuju ke form login. Selanjutnya ini ada activity diagram dari form login. Masukkan email, akun, dan password. Terus memvalidasi email dan password. Jika email itu valid, akan menampilkan halaman booking atau halaman utama dari web kami tersebut. Nah, jika email dan password salah, akan menampilkan masukkan email dan akun, masukkan email dan password. Selanjutnya ada booking service. Customer akan memilih menu booking sales atau booking service dan menampilkan halaman booking sales dan service dan menentukan waktu yang akan ditentukan untuk pemasangan atau untuk servis AC-nya dan menampilkan waktu dan memasukkan jadwal ke database dan melanjutkan ke penawaran selanjutnya. Ada juga kita akan menampilkan penawaran bundle dari pembelian atau dari servis AC. Jika customer memilih penawaran, akan menampilkan model dan merek AC dan lanjut ke memilih model dan memasukkan ke dalam sistem database dan validasi pesanan, lalu customer akan melanjutkan pembayaran akan masuk ke sistem pembayaran. Jika tidak, akan langsung masuk ke dalam pembayaran. Selanjutnya ada activity diagram dari pembayaran tersebut. Nah, customer akan memilih lanjut bayar dan sistem akan menampilkan jumlah total pembayaran dan customer akan memilih lanjut ke pembayaran dan menampilkan nomor rekening bank tujuan. Maksud saya menampilkan beberapa bank tujuan. Selanjutnya akan memilih bank yang dituju, lalu menampilkan nomor rekening tujuan dan melakukan transfer via bank yang dipilih. Terus mengirim bukti pembayaran dan sistem akan menerima bukti pembayaran. Jika sistem tidak menerima bukti pembayaran, maka bukti pembayaran tidak valid. Jika sistem menerima pembayaran, maka bukti pembayaran akan valid dan akan dikirimkan jadwal servis AC-nya via email. Lalu customer akan boleh melanjutkan ke sistem logout. Logout ini adalah customer akan memilih logout, menampilkan login, menampilkan ingat login, memilih pilihan mengingat login atau tidak, ya udah langsung ke proses logout. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram adalah jenis diagram yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk menggambarkan interaksi antara objek-objek yang dalam suatu sistem dalam suatu periode waktu tertentu. Diagram urutan menunjukkan bagaimana objek-objek berinteraksi dalam suatu skenario atau proses menyoroti urutan pesanan yang dikirimkan antar objek. Di sini ada sequence diagram create account. Customer akan memasukkan informasi data diri pribadi dan memvalidasi informasi sistem. Jika informasinya valid, akan masuk ke buat akun. Jika tidak, akan balik ke masukkan data diri. Selanjutnya, ke sequence diagram login, customer akan meminta permintaan login dan akan menampilkan
Kita akan menampilkan form login dan validasi informasi login. Jika kodenya valid, akan menampilkan halaman utama, jika tidak akan memasukkan kode keamanannya lagi. Selanjutnya itu ada sequence diagram booking service, yaitu customer akan memilih beli atau service dan menampilkan ketersediaan dalam produk yang ada di website tersebut. Selanjutnya menentukan waktu dan pembelian servis AC dan menampilkan waktu dan tipe yang sudah dipilih, memasukkan jadwal yang ada, dan menampilkan pembayaran bundle, memilih model dan merek yang diinginkan, memasukkan ke dalam database, dan melakukan pembayaran. Booking berhasil. Sequence diagram payment, melanjutkan pembayaran, menampilkan jumlah total pembayaran, menampilkan beberapa bank tujuan, menampilkan nomor rekening tujuan, memilih bank tujuan, kirim bukti pembayaran, menerima bukti pembayaran, tidak. Jika iya, akan dilanjutkan memvalidasi pembayaran dan pembayaran berhasil. Jika tidak, akan balik lagi ke memilih bank tujuan. Selanjutnya ada di diagram logout. Customer memilih logout, menampilkan ingat login, memilih pilihan. Jika iya mengingat login, mengingat login, langsung ke tampilan web. Jika tidak, langsung ke tampilan web utama. Selanjutnya user interface. User interface menuju pada segala cara di mana pengguna berinteraksi dengan suatu perangkat lunak, aplikasi atau sistem komputer. Ini mencakup elemen-elemen visual, grafis, dan fungsional yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan dan mengendalikan perangkat lunak atau sistem. Desain UI juga melibatkan pertimbangan estetika, keamanan, dan aksesibilitas untuk memastikan bahwa pengguna dengan berbagai tingkat kemampuan dapat mengakses dan menggunakan perangkat lunak atau sistem dengan mudah. Ini adalah contoh user interface dari proyek kami, dari PT Wirajaya Airport Mandiri. Selanjutnya itu ada Entity Relationship Diagram. IR ini adalah alat visual yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk memodelkan hubungan antara entitas dalam suatu sistem basis data. IR ini adalah memberikan representasi grafis dari struktur basis data dengan menunjukkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. IR membantu dalam merancang struktur basis data dan memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana entitas terkait satu sama lain dalam suatu sistem. Diagram ini digunakan pada tahap analisis dan desain untuk memodelkan dan menggambarkan struktur data yang diperlukan oleh suatu aplikasi atau sistem basis data. Selanjutnya ini adalah hasil IR dari proyek kami. Di sini customer akan mendapatkan atribut email, nomor telepon, alamat, dan ID customer. Customer bisa memilih untuk ke booking service atau booking sales. Booking sales ada atribut ID customer, nomor booking, tipe service, tanggal service. Jika booking sales ada ID customer, tipe AC, tanggal pemesanan, booking. Customer adalah one to many ke booking service atau ke booking sales. Dan booking service akan lanjut ke pembayaran, booking sales akan lanjut ke pembayaran. One to many karena pembayaran bisa dilakukan dari booking service atau booking sales. Di pembayaran ini juga memiliki atribut ID customer, nomor pembayaran, nomor booking, nomor pembelian, dan bukti pembayaran. Pembayaran ini one to one ke admin karena admin adalah yang bisa melihat bukti pembayaran yang valid atau tidak, dan admin tersebut berisikan ID admin, nama admin, nomor booking, tanggal servis, tanggal pemasangan, dan bukti pembayaran. Admin tersebut juga masuk ke booking sales dan booking service. Jadi admin ini adalah one to many. Karena admin juga harus bisa melihat tanggal pemasangan dan tanggal servis. Dan di sini juga kita ada tanggal servis dan tanggal pemasangan.
Maka dari itu, admin juga bisa memasuki relasi ke booking sales dan booking service. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.